Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Ah, Ya, makasih. Mudah-mudahan masih semangat ya. Semangat, Pak. Work from home. Jangan lupa beli timbangan badan. Ini udah minggu kedua, udah nambah berapa kilo ini. Pak. Ya, oke. Ini saya share ya. Share surat edaran rektor terkait dengan kerja praktek. Oke, kita baca sama-sama ya. Jadi yang pertama, poin pertama, ini kegiatan kerja praktek atau magang sudah mendapatkan persetujuan harus dijadwalkan ulang. Ini kalian belum ada semua kan? Belum, Pak. belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum. Nah, kemudian yang sudah dijadwalkan ini belum ada. Ya kan, belum ada juga kan? Iya, Pak. Belum. Padahal, nah kita mulai poin C. Mahasiswa yang sedang mencari tempat kerja, praktek atau dapat magang dapat dilayani secara online. Jadi prinsipnya ini perizinan tetap jalan. Jadi seperti biasa saja sebetulnya. Jadi kalian tetap nyari, tentu saja nyarinya tetap online berarti ya. Ini sampai tanggal berapa ya? Nggak ada, ini jadi semester, sampai akhir semester ini ya berlakunya. Nah itu. Jadi silakan kalian, ini ada yang baru nambah juga. Jadi saya langsung ke poin C ya. Prinsipnya itu kalian silakan menjalankan prosedur kerja praktek. Mulai mencari, terus minta persetujuan jurusan dan lain-lain, itu nanti semuanya online. Itu ya. Ya, baik, Pak. Nah, cuma ini harus sebelum pada saat mencari tempat kerja praktek, itu kalian sampaikan bahwa nanti ini persuratannya sifatnya sifat online gitu. Persuratannya itu surat elektronik, jadi tidak ada surat seperti biasa, stempel basah seperti itu. Karena kadang-kadang kalau Pemda itu ya, Pemda mintanya itu biasanya stempel basah. Ya mudah-mudahan mereka mau juga ya. Ya tapi intinya gini, silakan mencari, ya silakan kalian mencari tempat kerja praktek, silakan mencari referensi gitu ya, tapi semuanya dilakukan secara online. Itu kan prakteknya baru musim liburan nanti kan, sekitar apa Pak Fendi, bulan Juli atau Juni? Juli sampai Juli Agustus Pak, Juni Juli Agustus biasanya Pak. Nah itu Juni Juli Agustus itu mudah-mudahan kondisinya sudah reda lah gitu. Nah jadi begitu kondisinya reda, kalian siap ya sudah bisa kerja praktek jalan secara normal. Oke gitu ya. Sampai sini ditanyakan dulu nggak? Tidak, Pak. Tidak ya. Jadi gini, jurusan tetap bisa mengeluarkan surat kasarnya itu gitu. Cuma bentuk suratnya tidak bisa yang seperti umum. Karena stempelnya kan tidak stempel basah dan lain-lain. Ya. Pak, permisi izin bertanya, Pak. Silakan. Mengenai poin 4 yang D, Pak. Itu kan mahasiswa yang terlibat sebagai relawan COVID itu setara pengakuannya dengan kerja praktek KKN dan magang. Yang saya tanyakan ini, apakah teman-teman PWK yang tergabung dalam Satgas Corona PWK yang kemarin, Pak, itu termasuk dalam hal ini atau tidak, Pak? Enggak. Nah itu Pak Fendi silakan jawab. Soalnya gini, kalau untuk KKN itu Pak Fendi termasuk ada di tim koordinatornya gitu ya Pak Fendi ya? Ya Pak. Nah monggo. Ya, kalau untuk kegiatan Satgas itu ya di kampus, kalau selama koordinator kegiatannya itu mengakui ya keterlibatan mahasiswa gitu, kita tinggal minta suratnya aja gitu, surat keterangan kalau kalian terlibat di dalam kegiatan Satgas COVID ya. Jadi nanti laporannya ya sudah setelah semester berapa, berarti semester 8 ya kalian ya, semester 7 ya, semester 7
nanti dibuat laporannya sesuai dengan apa yang dikerjakan selama menjadi relawan Satgas COVID-nya itu aja. Jadi sebenarnya kita oke aja gitu ya selama koordinator dari kegiatan Satgasnya itu juga mengakui terlibat sebagai relawan atau Satgasnya COVID-nya itu. Seperti itu, Pak No. Ya, tapi itu yang lalu kan, kedepannya kan nggak ada kan KKN ini kan? Kedepannya masih belum ada Pak Ono, dipending semua Pak Ono KKN itu. Pending semua. Bener. Terus yang Bodoh. Aku miskin dah. yang Satgas Gak bisa nyampe. Satgas COVID itu ya, kegiatan relawan, kegiatan pencegahan Satgas COVID itu sudah jalan itu. Sudah ada Pak, beberapa Pak kemarin yang waktu di PWK itu kan juga ada Pak Ono. Ya, tapi Yang saran satu saya ini lagi. belum ada ketegasan juga soalnya ya, karena takutnya tidak sesuai dengan kompetensinya. Gitu. Iya, misalnya mahasiswa kimia buat hand sanitizer itu diakui KP ya masih ini. Cuma kalau PWK ya harus disesuaikan juga dengan kompetensinya itu. Ya mungkin lebih ke apa sistem informasi untuk COVID-nya atau apa gitu ya mungkin. Ya. Mungkin tergantung koordinatornya aja lebih enak Pak ya, koordinator Satgasnya itu aja Pak ya. Betul. Ketuanya Pak Haji kok, gampang nyari ini. Ya, Jadi itu sesuai kompetensi, kita bantulah intinya lah. Mudah-mudahan bisa ya. Ya Pak. Baik, Nah, berarti itu menunggu. Yang merekrut mahasiswa siapa saat COVID itu? Yang apa Pak? Yang merekrut mahasiswa? Oh, Atau kan kemarin kan Pak Ono itu Pak minta teman-teman mahasiswa jadi tim itu Pak infografis itu loh Pak. Oh iya, cuma nggak jalan juga. Ini kan sudah lockdown. Oh ya sudah, berarti itu tidak termasuk KP ya Pak ya? Ini aja itu kan usul SK-nya sedang diajukan. Ya. Kalau keluar ya itu bisa diakui gitu saja. Itu proses SK-nya sudah maju. Cuma jangan mengandalkan maksud saya. Takutnya nggak diakui nanti. Siap. Berarti menunggu persetujuan dari ITS ya Pak, SK itu ya Pak ya? Ya betul. Baik. Tapi gini, kalau mulai sekarang itu lewat Satgas COVID-nya harus lewat yang ITS, bukan departemen lagi. Oh. ya kan Pak Haji Pak ya? Pak Haji. Ya. Berarti itu koordinasi dan ini itu koordinasinya harus lewat BEM ya, kan terpusat. Oh, lewat BEM. Baik Pak. Betul. Istilah Satgas COVID itu Satgas COVID tingkat ITS. Ya. Jadi yang kemarin mahasiswa berapa 15 orang itu ya di bawah Satgas ITS juga sebetulnya itu. Oh. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak koordinasi atas dengan BEM ya. Baik Pak. BEM juga mau itu. Nah itu ya, jadi untuk share lagi. Share lagi. Nah ini kan, yang kita jalan kemarin sudah 15 kan, itu sedang diajukan SK-nya, mudah-mudahan keluar. Itu nanti bisa menjadi KP. Nah cuma untuk berikutnya, ini departemen sudah gak akan ngadakan lagi kan, departemen udah tutup sekarang. Yang masih buka yang tingkat ITS, kantornya itu. Jadi silakan koordinasi dengan BEM. Gitu. Kayak gitu ya, ada pertanyaan lagi nggak? Atau ada tambahan Pak Fendi? Ada Pak, mungkin saya menjelaskan prosedurnya aja yang terkait KP nanti. Ya gimana? Ya Bang, silakan Pak Fendi. Ya Pak. Oke, untuk teman-teman ya yang mau KP, mungkin saya langsung ke prosedurnya KP aja ya. Yang selama ini kita gunakan, jadi terkait surat menyurat dan lain-lain gitu ya. Saya coba share screen juga. Oke, tadi kan sudah dikasih beberapa file ya. Maksud saya sudah dikasih file terkait pedoman KP, PDF tadi dari Vendry ya. Jadi mungkin bisa dibuka pada intinya.
KP itu secara prosedur ada di halaman 13 ya. Atau halaman 6 di PDF-nya. Oke, jadi itu ada diagram proses KP. Saya coba jelaskan terkait prosedurnya saja. Yang pertama, KP itu kan diambil di semester 7 ya. Artinya kegiatan KP-nya itu kalian melakukannya di masa liburan semester 6 ke 7. Jadi untuk LKP-nya nanti diambil di semester 7. Nah, jadi selama semester 6 ini nanti kalian coba mencari informasi terkait terkait kerja praktek gitu ya. Informasinya itu kalian peroleh dari IKP yang ingin kalian tuju atau instansi kerja prakteknya. Ya, jadi di sini mana ini? Ini ya, kalian cari bisa via online, bisa WhatsApp, atau kalau ada kenalan bisa langsung tanya ke orangnya, itu juga bisa. Lalu selama mencari IKP, itu kan kalian juga melakukan perkuliahan di semester 6. Nah, nanti di akhir semester 6, nanti kalian kan akan tahu ini nilainya berapa gitu ya, lulus semua apa enggak, secara persyaratan akademis kalian memenuhi apa enggak gitu ya, bisa ngambil KP apa enggak gitu. Kalau tidak ada masalah, kalian bisa lanjutkan KP. Nah, selama mencari IKP itu, biasanya kan ada surat menyurat itu ya, untuk proses KP-nya. Yang pertama, nanti saya akan mengeluarkan SKP 1. SKP 1 ini saya keluarkan setelah kalian sudah tahu mau KP di mana. IKP-nya sudah jelas, jadi sudah secara informal kalian juga sudah menghubungi IKP-nya. Jadi nanti di list aja lebih enaknya, atau via WhatsApp juga nggak apa-apa gitu ya. IKP, nama IKP, alamat IKP, sama nama dan NRP mahasiswa yang akan kerja praktek. Itu silakan nanti di data aja gitu ya. Misal nanti di PU Provinsi ada 4 orang gitu ya. Nanti dicatat, dikasihkan ke saya akan buatkan SKP 1. Nah, SKP 1 ini sifatnya resmi dari jurusan ya, surat-surat dari jurusan, bukan surat dari koordinator kerja praktek. Jadi nanti mungkin saya buatkan draftnya, nanti saya lempar ke Mbak Ika gitu ya, supaya nanti mungkin nggak tahu nanti cara soft file nanti akan dikirimkan ke Pak Ono ya, nanti minta tolong ditandatangani atau seperti apa gitu. Kalau saran saya gini, tetap ke Pependi-nya nggak apa-apa ya, nanti buat gini aja, buat Google Drive aja. Nanti template-nya disimpan di situ, yang ingin KP tinggal ngisi di situ, nanti diupload lagi file yang sudah diisinya. Oke, cuman kan itu ada tanda tangan dan tak baca Pak nanti Pak. Kenapa? Karena kan itu surat dari jurusan. Kan ada tanda tangan dari Kadep dan. Ya iya, itu nanti digital tanda tangannya jadi. Ya makanya itu. Mungkin nanti software aja Pak ya dari Pak. Semua software. Ya. Jadi yang pertama kan awalnya ada form permohonan KP itu, kalau nggak salah KP berapa itu namanya? SKP 1 itu Pak nanti Pak. SKP 1 itu nanti ya bisa lah dijalankan. Ya oke, teruskan. Nanti di Google Drive aja semua ya, surat-suratnya ya, kan semua digital suratnya nanti. Ya. Nanti biasanya ini saya siapkan kok Pak Ono. Saya tinggal minta listnya aja dari teman-teman yang mau KP, instansinya yang penting sudah jelas, instansi, nama instansi dan alamat instansi, sama nama dan NRP mahasiswa yang mau KP di sana. Nah setelah itu kalau sudah jadi SKP 1-nya, silakan SKP 1-nya kalian kirim secara online ke IKP masing-masing yang akan dituju.
Nah, nanti dari SKP 1 itu terbit SKP 2. SKP 2 ini surat balasan dari IKP-nya, dari instansi kerja prakteknya. Misal kalau kalian... Dirubah kalau gitu, Pak ya? Harusnya IKP itu ya? Tulisannya masih KKP itu. Oh iya, sorry. Nah. Ya, nanti IKP menerbitkan SKP 2. IKP menerbitkan SKP 2. Nah, kalau sudah ada SKP 2, sudah kalian sebenarnya tinggal KP aja. Ya, nanti KP-nya nunggu semester 6 selesai gitu ya. Nilai sudah keluar semua dan mudah-mudahan kondisinya juga sudah mereda ya. Jadi kalian sudah bisa melakukan kerja praktek. Kalaupun enggak, nanti ya mungkin koordinasi informal aja sama IKP-nya bisa online apa enggak gitu aja ya. Kalau memang enggak bisa datang secara langsung gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai semua semester 6 kalian sudah siap KP, nanti saya kasih SKP 3A sampai ke 3C. Ini sebenarnya SKP-nya jadi satu. Ada ADC. Jadi SKP 3A itu cuman lembaran aja nanti dari koordinator KP supaya SKP 3B itu nanti dinilai sama IKP-nya. Sedangkan SKP 3C itu lembar asistensi dari kalian. Nanti kalian kegiatannya apa aja ditulis di SKP 3C. Nah, di SKP 3A itu nanti ada informasi kalau SKP 3B harus dikembalikan ke koordinator KP. Jadi nanti kamu selesai KP, itu dibawa SKP 3B-nya dengan amplop tertutup data. Nanti ada contohnya di SKP 3A sudah tertulis jelas gimana nanti kalian membawa SKP 3B-nya. Oke. Jadi kalau kalian sudah mulai KP ya, ini kegiatan teknisnya KP-nya seperti apa ya. Selama KP diperbolehkan konsultasi sama koordinator KP atau pembimbing KP-nya. Pembimbing KP di IKP-nya ya. Karena kan kalian ada pembimbingnya nanti di sana. Nanti pembimbingnya siapa. Oke, kalau sudah KP ya, tadi SKP 3A dan 3B itu dibawa lagi. 3A nggak dibawa juga enggak apa-apa karena itu cuman halaman depan aja. Yang penting di SKP 3B itu dibawa lagi. Sama kalian jangan lupa kalau sudah selesai KP minta SKP 4 ke IKP. Minta SKP 4 itu sebagai bukti bahwa kalian sudah melakukan kerja praktek di instansi kerja praktek masing-masing. Kalau sudah kembali ke kampus ya, melakukan FRS dan lain-lain perwalian. Nah, nanti ketika perwalian kalian akan dikasih SKP 5 sama pembimbing kalian. Nah, itu sudah saya siapkan semua. Jadi mulai SKP 1, SKP 3 kalian KP ya, itu saya siapkan. Nanti selesai KP kalian minta SKP 4, lalu SKP 5 sampai seterusnya itu sudah saya siapkan. Jadi nanti tinggal kalian ya sudah jalan aja gitu. FRS, SKP 5 nanti tak kasih sama SKP 6. SKP 6 itu ada SKP 6A dan 6B. SKP 6A itu dia sebagai informasi siapa pembimbing kalian untuk LKP-nya. Lalu SKP 3B itu form asistensi selama membuat LKP. Jadi setelah itu ya sudah kalian semester 7 nyusun LKP ya. Konsultasi sama dosen pembimbing LKP-nya. Lalu nyusun SKP selesai, dikumpulkan. Ketika mengumpulkan nanti saya kasih juga SKP 7 sebagai bukti kalau kalian sudah mengumpulkan LKP. Setelah itu keluar nilai KP untuk persyaratan A sampai C itu lulus ya. Kalau nilai LKP-nya D berarti dia harus mengulang LKP-nya. LKP-nya aja yang diulang. Tapi kalau nilai KP-nya E kalian harus ulang mulai awal. Jadi harus KP lagi. Ya mudah-mudahan enggak lah, yang pasti
kalau kalian KP buat LKP ya itu sangat minim ya, mau dapat E gitu, kecuali kalian ada masalah sama pembimbing kalian gitu ya, saya nggak tahu gitu ya. Jadi itu selama proses mencari KP bahkan sampai ke penyusunan LKP, seperti itu prosesnya. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan dulu dari teman-teman. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ah, Kan teman-teman ini beragam ya Pak, mau KP di mana, ada yang di instansi pemerintahan maupun swasta. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, kira-kira kalau di pemerintahan dengan resiko keadaan seperti ini tuh kayak gimana sih Pak? Kemudian di swasta itu kayak gimana? Dan kemudian mungkin Pak Fendi dan Pak Cahyono memiliki rekomendasi gitu. Dengan keadaan seperti ini, lebih baik kita KP di mana sehingga kita dapat kepastian yang pasti seperti itu Pak. oke, begini deh, yang pasti kegiatan KP ini tujuannya adalah untuk supaya mahasiswa tahu lingkungan kerja di PWK, di ranah PWK itu seperti apa, baik di pemerintahan maupun di swasta ya. Nah, terkait kondisi yang sekarang, makanya coba kalian koordinasi atau secara informal gitu ya dengan instansi KP yang akan dituju, baik itu pemerintahan maupun swasta, silahkan dikomunikasikan aja. Nah, kira-kira dengan kondisi yang seperti ini bisa online apa enggak gitu loh. Kalau memang jaga-jaga kan, kalau memang kondisinya nggak berlarut, nggak bisa reda gitu. Jadi bisa online apa enggak? Kalau bisa online sih enak aja gitu kan. Nanti seperti apa gitu. Teknisnya ditanyakan juga. Terkait masalah enak di mana, instansi pemerintahan sama swasta itu tergantung kalian ya. Minatnya ada di mana gitu. Karena kan saya juga nggak bisa maksa ya. Mana. Yang penting ada kegiatan aja deh. Yang penting ada kegiatan yang bisa dijadikan sebagai bahan KP. Kalaupun nggak di pemerintahan, di swasta juga bisa. Mungkin kalau di konsultan bisa kerja secara online ya. Kalau di pemerintahan, kalau bisa, ya syukuran gitu. Jadi kalian bisa melakukan kerja praktek secara online. Atau kalau enggak, mungkin nggak tahu ya, karena sebenarnya KP di lab pun juga bisa. Misal dengan kegiatan-kegiatan dosen atau kegiatan lab gitu ya, dengan instansi lain ada kerjasama, itu kalian bisa terlibat di sana. Tapi suratnya nanti ditujukan di LPPM, bukan di labnya. Misal di lab ada kegiatan, di labkom ada kegiatan, silakan nanti SKP satunya itu nanti di LPPM, bukan di labnya. Baru nanti SKP 2 atau SKP berapanya nanti bisa dari labnya masing-masing. Itu bisa bisa ikut kegiatan yang seperti itu. Jadi bebas ya. Kalian mau ikut kemana aja, yang penting difikskan dulu aja, dikomunikasikan sama IKP-nya. Kalau kondisinya memang nggak reda, apa bisa online gitu aja. Ya, perkara kamu mau ke pemerintahan, mau ke swasta, mau ke institusi pendidikan gitu ya, entah di LPPM-nya ITS atau di LPPM-nya kampus lain, silahkan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi prosesnya sekarang sampai Juni itu adalah proses administrasi sebetulnya. Nah, kemudian pertanyaan Fedi itu kan gimana nanti pada setelah bulan Juni itu apakah betul-betul KP atau tidak ya? Kan kita belum ada yang bisa menjawab sebetulnya. Apakah Juni nanti kantor udah buka semua, apakah semua sudah kembali normal atau belum gitu. Nah, jadi kita untuk sementara kita asumsikan bahwa pada saat kalian kerja praktek, nanti mudah-mudahan kondisinya sudah normal lagi. Jadi kalian bisa
melakukan kerja praktek di instansi seperti yang sudah berlaku. Kan belum ada yang ini, memang belum ada yang bisa memprediksi ya, belum ada prediksi ya. Apa ada prediksi kasar kok, prediksi kasar udah musim panas ini nanti. Musim panas penyakitnya hilang atau musim panas? Oh, siapa tuh? Ya, musim panas ini penyakitnya reda atau enggak gitu loh. Jadi mudah-mudahan kalau Juni ya mudah-mudahan sudah normal gitu. Nah, jadi dan saya kira proses administrasinya tetap sama Pak Fendi. Apakah nanti masuk KP normal atau online gitu? Prosedur tetap sama. Ya, kalau online apa enggak itu kan tergantung nanti kondisinya. Itu nanti Juni waktu liburan semester itu kondisinya seperti apa itu nanti? Ya. Gitu. KP dari sekarang ya. Ya nanti mungkin. Apa karena bubarnya masuk? Infokan ya Pendri ya. Ya Pak. Kalau pengalaman kemarin itu yang angkatannya siapa ya? Angkatan 2015 itu enak Pendri. Jadi komtingnya dia mengkoordinir teman-temannya. Jadi yang mau KP di mana itu di list, sudah di list semua gitu ya. Nanti komunal gitu ya. Sudah di store ke saya gitu. Nanti saya tinggal enak aja langsung buat surat SKP 1 itu banyak gitu. Daripada nanti nyusul ya silahkan aja sih gitu. Kalau saya sih tinggal membuatkan SKP 1-nya aja gitu nanti nggak masalah gitu. Tapi lebih enaknya kalau menurut pengalaman saya mulai pegang KP 2000 angkatan 2011 ya sampai sekarang ini yang paling enak itu kemarin sistemnya yang pakai yang angkatan 2015. Jadi komtingnya ikut bantu kira-kira teman-temannya KP di mana aja di list gitu ya. Yang KP di PU siapa aja ya. Yang KP di bawah prof siapa aja, yang KP di konsultan A, B, C itu siapa aja, nanti di store ke saya. Baik, Pak. Siap. Saya lebih enak, sekali buat gitu langsung 10 surat, 15 surat lebih enak, lebih cepat juga. Ya. Baik, Saya kan juga kirim itu ke Mbak Ika atau ke Pak Ono nanti untuk daripada nyusul satu gitu. Cuma tidak masalah kalau memang ada perubahan nanti menyusul 1-2 surat nggak masalah, pasti kami layani lah. Baik Pak, terima kasih. Pak, mengingatkan kembali ini waktunya kurang 1 menit, mungkin bisa buka link baru saja Pak. Saya buatkan link baru saja. Oke, ini saya record dulu ya. Oke. Oh ya. Saya stop.